bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, saudara dan saudari yang saya muliakan, yang saya hormati, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan berbagi kebaikan dalam acara daurah dan pelatihan para guru, ustadz dan ustazah. Sekali lagi, bukan karena saya berlebih, tapi karena saya ibarat ditinggikan sedahan, didahulukan selangkah hari ini. Saudara-saudara kami di sini di GIS berbaik sangka dengan saya sehingga diberikan kesempatan. Mudah-mudahan ini kesempatan emas yang kita berharap dengannya melahirkan generasi-generasi emas. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan juga menghiasi majelis kita ini, dan kita harapkan pula semua yang kita sebutkan tidak bercanggah dengan sunnah-sunnahnya, amin. Baiklah ikhwani akhwati fillah, menyambung kaji kita semalam, menjadikan lembaga pendidikan lingkungan yang ternyaman. Semalam kita sudah bahas bersama bahwasanya jelasnya visi dan misi pendidikan dan satunya pandangan membuat dia menjadi mudah dan nyaman, bahwa kita ingin mencetak generasi yang tahu kemana dia akan menuju dan untuk apa hidup di dunia ini. Itulah ciri khas pendidikan Islam, itu kembali ke kampung halaman yang asli dan mengikuti misi-misi yang telah ditetapkan dan digariskan. Nah, kemarin kita katakan bahwa yang paling bahagia dan paling nyaman pendidikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibuktikan dengan hasil didikan beliau di segala aspek kehidupan, dari aspek keilmuan. Ilmu mereka jauh lebih tinggi dari ilmu generasi manapun. Orang-orang selain mereka ya'lamuna zahiran minad dunya wa hum 'anil akhirati mughafilun. Mereka mengetahui sedikit dari yang nampak dari urusan dunia, dan dari akhirat mereka lalai.
Maka kalau dahulu kita ketika belajar di tingkat sekolah dasar atau menengah, kita diajarkan manusia paling cerdas itu adalah Albert Einstein. Masih seperti itu juga sampai sekarang? Sudah berubah ya? Yang benar ini. Atau belajar SMA dulu? Hah? Saya dulu ketika belajar SMP, SMA di pondok, ini di pondok ini, bukan di sekolah umum. Manusia paling cerdas itulah Albert Einstein. Karena dia penemu teori relativitas. Saya bilang, setelah saya tahu, gimana jadikan dia manusia tercerdas? Nyisir rambutnya tidak pandai. Iya kan? Nyisir rambutnya tidak pandai. Ada yang mengatakan Aristoteles sebagai bapak pemikir dunia, bapaknya filosof. Saya katakan, setelah saya tahu, ternyata dia juga jahil. Pengetahuannya tak lebih daripada rumus jalan buntu. Apa dia katakan? Segala sesuatu yang ada mesti ada yang mengadakan. Alam raya ini dengan segala keteraturan dan sistem yang bagus, pasti ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Apa yang diinginkan dari kita? Kemana kita akan pergi? Dia tidak tahu. Dia menyebut faktor X. Disebutnya faktor X. Kalau tuan-tuan, kalau jawabannya faktor X, ada hasil penelitiannya? Hah? Polisi melakukan penyidikan, siapa pelaku kasus ini, lalu disebutnya Mr. X atau Mrs. X. Selesai tugasnya? Hah? Tidak selesai. Kasus ditutup. Jadi kalau dia mengajarkan kita berpikir, hasilnya X, sama dengan menghabiskan waktu berpikir tapi tiada hasil. Hasilnya nihil. Maka kita harus lebih tahu sekarang bahwa manusia yang paling berhasil, manusia yang paling cerdas dalam mendidik itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itulah sebabnya kenapa Imam Ibnul Jauzi rahimahullah 597 mengarang kitabnya yang berjudul Al-Azkiyah. Siapa di antara tuan-tuan dan puan-puan yang pernah baca kitab ini? Hah? Kayaknya belum ada ya. Patutlah kita ngikut juga orang Albert Einstein, manusia paling cerdas. Nah, kitabnya kecilnya hanya Al-Azkiyah, kumpulan orang-orang cerdas. Beliau meletakkan di barisan pertama manusia-manusia cerdas adalah al-anbiya wa rusul, nabi dan para rasul. Dan yang paling cerdas di antara yang cerdas itu adalah ulul azmi minar rusul, yaitu nabi-nabi ulul azmi. Masih hafal ulul azmi? Bukan Ustaz Azmi Ramadan. Kalau itu hafal semua. Ulul azmi minar rusul ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan dari yang 5 ini yang paling cerdas adalah Sayyiduna
wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia paling cerdas. Nah, kalau cita-cita pendidikan nasional atau cita-cita pendidikan Islam secara global, karena kita di globe, mendunia, dari Batam mendunia, maka Nabilah menjadi percontohan kita. Siapa pendidik terbaik itu? Di sini ditulis Dr. Dasman, bukan. Itu yang menulis ini ya. Nah, siapa pendidik terbaik itu? Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya nak bertanya ke tuan-tuan dan puan-puan. Ketika saya bertanya, berdiskusi dengan kawan-kawan tentang mendudukkan masa keemasan Islam. Nah, ibu-ibu, ustazah, masa keemasan Islam yang pernah didengar, yang pernah dipelajari, kapan? Dinasti Abbasiyah. Antum jujur, itu yang antum dengarkan. Sahih. Seperti dulu itu dulu juga yang saya ketahui. Ibu-ibu, ibu tak boleh tanya ya? Ayolah, tak saya tanya lagi lah. Nah, sepakat ada yang lain? Ada yang lain? Itu yang tertulis dan masyhur dalam sejarah perkembangan Islam atau sejarah kebudayaan Islam, sejarah politik Islam. Apa benar? Apa sesuai dengan kenyataan? Saya katakan tidak. Sebab mereka melihat dari sisi kebebasan berpikir. Disangkanya di zaman Nabi orang tidak bebas berpikir. Karena di zaman Bani Abbas pemikiran apapun masuk, kecuali pemikiran as-salaf itu diperangi. Sahih? Dari Ma'mun, Al-Ma'mun diteruskan oleh Al-Amin, diteruskan oleh Al-Mu'tasim, dilanjutkan oleh Al-Mutawakkil, yang mengusung pemahaman filsafat Yunani. Semua pemikiran yang ikut ini dapat tempat. Mereka menganut pluralitas berpikir dan beragama. Ini pula yang didengar dari wawancara televisi nasional di sebuah negara Islam atau sebuah negara di Timur Tengah. Mungkin Ustaz Hammam tahu itu. Salah seorang Grand Sheikh mengatakan di wawancara televisi nasional, kita di lembaga tertua di dunia ini mengusung ta'addudul ara' wal aqwal wal mazahib, pluralitas berpendapat, bermazhab dan berpemahaman. Di sini kullu wahid mustaqil wa hur bi fikrihi wa mazhabihi wa qawlihi. Madama hunaka alimun yaqulu bihi la nukhatti'uhu. Selama masih ada ulama yang mengatakan pendapat itu tidak boleh disalahkan. Mantap juga Ustaz ya. Bunyinya 13 detik. Coba hitung 13 detik, lama ya? Lama sih. Kalau antum bilang lama berarti sejam, lama itu. Berarti kalau sejam ada sejam waktu lagi Ustaz ya. 13 detik presenter menanyakan, "Ya Syekhana, hatta al-Wahabiyah?" "Wa salafi Wahabi?" La. Tidak boleh. Salafi Wahabi tidak boleh. Subhanallah.
Aina ta'addudul ara' wal madhahib? Aina ta'addudul aqwal? Aina qauluka? Mana pendapat mengatakan madama hunaka alimun qala bihi fala nukhatti'uhu? Jadi nampaknya bagi mereka, orang-orang yang tidak sehaluan dengan mereka bukan alim. Itu yang terjadi dulu di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Mu'tasim. Digambarkan semua yang tidak sejalan dengan paham Mu'tazilah itu harus diperangi. Tapi kalau tidak menyalahkan Mu'tazilah, ngikut-ikut cara mereka, itu tumbuh subur. Sehingga para pemikir barat mengampanyekan masa keemasan Islam itu adalah di Bani Abbasiyah, di abad ketiga. Kita tidak pungkiri adanya pergulatan pemikiran itu melahirkan orang-orang hebat dari kalangan Ahlus-Sunnah. Maka bersemangat Imam Al-Bukhari merumuskan Sahih Al-Bukhari menjadi kitab paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Dan subhanallah, walaupun Al-Bukhari manusia, tetapi belum ada manusia yang sanggup menulis kitab hadis seperti yang ditulis oleh Al-Bukhari. Bukhari maksum? Tidak. Tapi tidak ada yang bisa menulis sahih seperti Sahih Al-Bukhari sampai hari ini. Maka tetap Sahih Bukhari menjadi asahhu kitabin ba'da kitabillah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Di masa itu pergulatan pemikiran itu melahirkan Al-Kutubus Sittah, benar. Melahirkan masanid, Musnad Imam Ahmad, Musnad Ishaq bin Rahuya, Musnad bin Abi Shaybah, melahirkan kitab-kitab tafsir Ahlussunnah, tafsir Ibn Abi Hatim dan lain-lain. Benar. Tetapi dari hasil pendidikan, hasil daripada dakwah, tidak ada yang sehebat generasi yang dididik oleh khairu muallim, sebaik-baik guru, sebaik-baik pengajar, sebaik-baik dan sehebat-hebat orang yang pernah mengajarkan ilmu ini kepada umat manusia. Siapa dia? Dia adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, pendidik terbaik itu, masa keemasan itu adalah masa Nabi alaihi salatu wassalam. Khairul quruni qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. Sekarang saya nak tanya, indikator negara maju itu apa? Tuan-tuan mungkin sering mendengar negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Ya ikhwan, akhwan, jangan saya saja yang berbicara, tuan-tuan juga harus berbicara, biar dari dua arah. Ustaz, Direktur, orang ini dipesan tak boleh membantah ya? Dilarang bantah? Boleh mereka berbicara? Tidak dilarang kan? Ini pada ketakutan nampaknya. Setiap tanya nengok ke Ustaz. Dah boleh, silakan. Silakan ya para ustaz-ustazah semuanya. Indikator negara maju. Saya ingin tahu apa indikator negara itu maju. Terendahnya tingkat kemiskinan. Apa? Rendahnya tingkat kemiskinan. Terus kalau begitu zaman Nabi tidak maju, karena orang rata-rata miskin. Sahih? Mana yang lebih banyak miskin hari itu atau orang kaya waktu itu?
Miskin. Bahkan orang miskin dapat berita gembira bahwa orang miskin zaman sahabat lebih dulu masuk surga dari yang woi, orang miskin lebih dulu masuk surga dari yang kaya-kaya. Kok gitu aja kok repot payah jawabnya. Lawan miskin ya kaya lah. Hah? Lebih dulu masuk surga. Jawaban yang benar bukan tingginya angka kemiskinan. Hah? Kurangnya kesenjangan. Kurangnya kesenjangan. Yang kaya merasa memiliki kekayaan saudaranya. Kalau kita sudahlah miskin banyak, yang kaya tak peduli. Tahu tuan-tuan, berapa potensi zakat di Indonesia dan berapa yang mau bayar zakat? Sahih Ustaz? Hah? Yang kedua, negara maju. Tingkat pendidikan yang tinggi. Apa indikatornya? Iya, apa indikatornya tingkat pendidikan tinggi itu? Di zaman Nabi tidak ada S1, S2, S3. Mereka lebih terdidik dari kita hari ini. Sahih? Buktinya apa? Semua sahabat tak satu pun yang tersesat. Kalau kita semakin sarjana semakin sarjana, ini mohon maaf, ini bukan dari saya, dari para sarjana sendiri. Ada yang memplesetkan, tapi jangan dicatat dah, jangan direkam, nanti marah orang sama kita. Tapi ini sudah sepertinya sudah rahasia umum. Dapat gelar SAG. SAG itu apa? Sedang ada gangguan. Habis itu naik jadi MAG, masih ada gangguan. Jadi tingkatnya akan sarjana tidak berguna kalau tidak sebanding lurus dengan akhlak, dengan adab, dengan penerapan ilmu. Semakin sarjana semakin banyak pengangguran. Sahih? Mana yang lebih banyak di zaman orang tua kita yang tidak sarjana, pengangguran dibanding dengan zaman kita yang banyak sarjana? Di zaman sarjana banyak, pengangguran tambah banyak. Sebab seperti kata salah seorang pakar komputer di Lampung, siapa namanya kalau tidak salah, Septiadi ya, di Septiadi dulu. Dia sarjana S1 saja tapi bukan komputer. Tapi teknologi aplikasi yang dia ciptakan dipakai oleh Mabes Polri, pakai oleh Mabes TNI, dipakai oleh BPPT, dipakai oleh beberapa universitas. Dia mengatakan yang dipelajari di kampus-kampus kita yang katanya ilmu terapan seperti fakultas komputer hanya menciptakan sarjana metodologi, belajar metode komputer, tapi habis itu tidak pandai mengoperasikan komputer. Sahih? Serius ini? Nanti kalau sudah masuk dunia kerja, sudah sarjana komputer, minta latihan lagi sama direktur. Ustaz, buat ini gimana caranya? Saya buruk-buruk begini. Dan saya punya sertifikat komputer dari elementary sampai maintenance. Tapi tidak hidup komputer saya, manggil Usama. Anak saya yang paling kecil. Wah, ini kenapa tidak mau hidupnya? Iya. Karena apa? Saya belajar teori, waktu diuji juga diuji teori, sebagian praktek kecil, lulus nilainya 100. Habis itu tidak dipakai-pakai lagi, kecuali hanya di Word saja, Microsoft Word. Sama dulu saya ketika
nulis S1, S2, tesis dan disertasi, saya yang tik sendiri, saya layout sendiri, saya tansik sendiri. Alhamdulillah hasilnya bagus. Ketika saya antar ke profesor dari Sudan, siapa yang tulis ini? Saya. Yang setting? Saya. Dah, kamu mumtaz dari sekarang. Dia cetakannya aja dia sudah kagum gitu. Karena memang tidak ada, alhamdulillah, sampai seperti kata huruf jar majrur itu tidak boleh jarnya di atas, majrurnya di bawah, tidak, harus setara. Abu Bakar, Abu tidak boleh tinggal di ujung baris sana, Bakar di bawah, harus sejajar. Dan jarak antara huruf ke huruf harus sama seluruhnya. Nah, ketika teman saya berkunjung, kamu tansip berapa lama? Main layoutnya, saya butuh 2 pekan sebelum. Saya hari selesai katanya. Nah, bawa tesis kamu sini, ini tesis saya. Jauh bedanya. Jauh bedanya. Yang satu jarak-jaraknya, antum tahu sendiri yang disetting tidak bagus itu, antara kalimat kata dengan kata itu kan tidak sama rata, sah? Ada yang jarak 1 mili, ada yang jaraknya hampir 1 senti, sah? Nah, kalau tidak, ini semua dari awal 1000 halaman lebih sama semuanya. Makanya yang orang tuh bilang 2 jam, 2 hari, saya bilang saya pukul 2 pekan. Kenapa? Teliti. Tapi setelah lama saya Indonesia tidak nulis lagi, atau saya tak tolong sama saya Edi, ya saya yang nulis. Jazakallahu khairan. Kalau anda nulis perlu 2 pekan pula. Kenapa? Ilmunya tidak diterapkan. Baik. Apalagi indikasinya? Baik. Tingkat keamanan. Sahih? Keamanan yang tinggi. Ada enggak zaman yang lebih aman dari zaman Nabi alaihissalatu wassalam? Ini buah pendidikan. Orang tanpa dikawas dengan CCTV, tetapi dia tahu pengawasan raqib dan atid. Mereka belum disuruh, tapi sudah menunggu-nunggu perintah. Nah, itulah hasil pendidikan Nabi alaihissalam. Apakah Nabi diutus di tengah generasi-generasi yang masya Allah sami'na wa ata'na? Nabi diutus di tengah generasi yang mendengar dan patuh? Tidak. Penentang-penentang semuanya. Salah Nabi hanya satu. Siapa yang tahu salah Nabi kenapa dimusuhi? Nabi tidak ketika berdakwah pertama kali di Mekah dimusuhi atau diterima? Kenapa dimusuhi? Ada yang tahu? Karena tidak sekampung. Hah? Bukan, masih sekampung. Karena dia membuat onar. Hah? Tidak. Melanggar norma-norma adat. Tidak. Terus tidak menghormati orang tua. Tidak. Melakukan tindakan pidana dan perdata. Tidak. Terus apa salah Nabi? Hah? Wah, nak jawab lah, kita aja kok repot. Apa salah Nabi? Bukan, itu panjang cerita. Mereka mengatakan tauhid juga. Kan dia bilang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau sendiri yang memiliki. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka tidak mengatakan itu syirik. Kami hanya beribadah pada Allah. Ini hanya perantara. Mereka tidak ngaku syirik dia. Tuan-tuan, yang dikatakan oleh mereka sesat Nabi alaihissalatu wassalam. Apa masalahnya? Wih, ngantuk ya? Apa bedanya? Masalahnya apa? Satu kata atau 2 kata, beda kaji. Beda kaji. Nabi
kajinya bersumberkan wahyu. Mereka kajinya berdasarkan pikiran dan perasaan. Yang dipikirkan baik, baik. Yang dirasa baik, baik. Kalau Nabi tidak. Nabi dia berdasarkan wahyu. Apakah wahyu selamanya sesuai dengan akal? Saya tidak tanya. Apakah wahyu semuanya sesuai dengan akal? Wih. Ya akhi. Jadi ada wahyu yang bertentangan dengan akal? Yang mengatakan wahyu ada wahyu bertentangan dengan akal, tunjuk tangan. Ayo dukung beliau. Menurut sebagian orang ada yang bertentangan dengan akal. Dah mulai berkelit dan tu. Contohnya ni, menurut pendapat saya, mereka kasih contoh begini. Kita misalkan kita bawa angin. Kenapa kita suruh untuk mencuci muka cuci tangan? Terus? Kenapa yang lain dicuci? Orang kecil kenapa mau yang paling muda ini dibasuh? Jadi ini bertentangan kata mereka seperti itu. Ahsant. Bertentangan. Di mana penentangnya? Itu demikian. Enggak bertentangan dengan akal. Yang nyuruh antum berwuduk siapa? Terus kapan antum berwuduk, kapan tidak berwuduk, yang nyuruh siapa? Allah juga. Kenapa bertentangan? Paham? Enggak ada yang bertentangan. Kalau antum katakan itu bertentangan, nanti nyentuh perempuan bertentangan juga nanti. Apa salahnya nyentuh perempuan? Sahih? Tangan yang berbuat, kenapa muka dibasuh? Gitu dah. Sekarang orang mengatakan khutbah wajib berbahasa Arab dengan alasan khutbah ganti salat. Oleh sebab itu mesti berbahasa Arab. Lalu saya jawab, Syekh, kalau memang ganti salat mesti bahasa Arab, terus salat harus menghadap kiblat. Taib, khatib menghadap kiblat pun tak? Berarti batal. Batal khutbahnya, batal salatnya. Ini mana akal-akalan? Sama orang, misalnya peci antum agak segini, menutup kening. Oh, tak sah sujudnya. Apa sebab? Harus menyentuh lantai. Taib, lutut antum dibuka atau ditutup? Ketika sujud, lutut antum dibuka atau ditutup? Tutup, berarti tidak nyentuh lantai. Jadi pas mau sujud, naikkan dulu ke atas lutut gitu ya. Batal solatnya. Jadi ini bukan masalah dengan akal. Maka tidak satu pun wahyu bertentangan dengan akal. Tidak ada. Kecuali akal yang sakit. Atau wahyunya tidak sahih dinisbatkan sebagai wahyu. Maksud saya hadis ini, karena hadis itu juga wahyu. Oleh sebab itu, kalau tidak sahih akan bertentangan. Makanya yang benar bukan mustahilun aqlan, tapi mustab'adun aqlan. Bagi sebagian wahyu itu tidak masuk ke akalnya, bukan mustahil, tapi akalnya tidak masuk. Apa sebab? Ibarat tanah, dia nak tanam tanaman, tapi semak-semaknya tak dihilangkan. Semak-semak subuhat ini. Carilah ayat yang tak sesuai dengan, atau carilah hadis yang tak sesuai dengan akal, saya akan masukkan ke akal antum. Tapi dengan syarat, kalau akal antum banyak semaknya, biarkan saya ekskavatornya. Iya, saya keluarkan semak-semak itu. Tapi kalau selama semaknya tak mau keluar, maka wahyu tidak akan masuk. Mau saya bersihkan akalnya, insya Allah saya bersihkan gratis. Ya, saya bersihkan akalnya. Silakan.
Silakan Ustaz. Ya. Nah, silakan. Wih. Nah. Langsung aja, langsung. Ah. Bismillah. Di dalam Al-Quran kita harus mengakui bahwasanya Saya tidak mau ngaku. nggak menurut saya. Ah, iya siap kan. Bahwasanya ada beberapa ayat Al-Quran yang memang betul-betul kalau kita paksakan akal kita untuk memasukkannya. Gila. Iya. Saya tidak gila. Saya sampai sekarang tidak gila. Ini dari saya. Contoh ada berita dalam Al-Quran bahwasanya langit ini berdiri 7 lapis tanpa tiang. Kalau kita hanya menurut saya, kalau kita hanya mempercayai dengan akal tidak akan bisa. Ay, masya Allah. Menurut saya, kita sebagai muslim dalam menghadapi keadaan seperti itu kita tidak mempercayai 100% dengan akal, tapi dengan iman kita. Siap, habis. Ya, begitu. Alhamdulillah. Justru itu yang masuk akal. Iya, makanya maksudnya ayat ini ayat seperti itu. Kalau Iya. Kenapa? Akal sendiri, kenapa tuh sulit menerima akal? Karena itu tidak pernah sampai ke langit. Sah? Antum tidak pernah melihat. Tapi yang pernah ke langit siapa? Yang pernah ke langit siapa? Rasulullah. Alhamdulillah. Yang bilang 7 lapis siapa? Dia juga. Sahih? Wa Rasulullah SAW. Nah, apakah Nabi masuk ke akalnya? Alhamdulillah. Adanya ada ayat tentang langit 7 lapis. Nabi kira-kira percaya tak langit 7 lapis tanpa tiang? Setelah dia naik ke atas. Alhamdulillah. Antum mau tahu? Naik ke atas. Iya, naik ke atas. Karena tidak bisa, ini catat nih, penting untuk menjawab semua ini. Untuk mengenali segala sesuatu dengan benar. Dengan benar, bukan hanya kira-kira. Selama ini kan kira-kira kita. Tidak mungkin 7 lapis tanpa tiang. Ini pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak mengakui ada langit 7 lapis. Kenapa? Dia hanya sebatas memikirkan. Sebab tidak ada benda yang dia lihat di bumi ini yang bandanya 7 lapis yang tidak bertiang. Sahih? Ada? Ada? Tidak. Maka dia mengkiaskan yang gaib kepada yang nyata. Kalau menurut tuan-tuan, mengkiaskan yang gaib ke yang nyata, kias benar apa kias batil? Kias ma'al fariq. Makanya kesalahan terjadi di sini. Nabi SAW dia sudah naik ke atas, dan dia yang mengatakan bahwa langit itu 7 lapis. Dia mengalami. Masuk langit pertama, gedor pintu. Kalau antum pakai kias yang gaib dengan yang zahir lagi, berarti Nabi ketika nyatuk pintu begini tuh ya. Iya. Hah? Kan langit di atas kita. Berarti pintunya mau naik ke atas harus begini kita, gitu ya? Hah? Nah, Nabi normal berdiri seperti biasa. Jelas? Tapi kalau antum pakai sistem bumi bundar, sah? Walaupun saya tak percaya teori ini, jelas? Tapi oke lah, antum ikuti teori itu. Berarti ada yang mengingkari kalau Allah di atas bagian mananya bumi ini? Sahih? Sahih? Sebab Australia di bawah kita,
Berarti dia begini tuh. Sah? Cuman saya bilang, saya berani kalau boleh taruhan, saya berani taruhan dengan antum. Silakan telepon nih teman saya dari Australia, antum tanya sekarang. Namanya Kamal. Mau nelpon. Pandai bahasa Inggris kan? Antum tanya, di mana langit Anda sekarang? Jawabannya di atas. Atau kalau antum nak buktikan juga, antum pergi ke Australia besok, saya tunggu di sini. Udah sampai Ustaz, udah sampai. Nah, di mana langit Anda sekarang? Jawaban antum nanti di atas. Ini yang bisa antum buktikan, yang tidak sanggup antum lakukan. Nah, jadi membuktikan kebenaran sesuatu, antum lihat langsung. Mau lihat ke atas, urus surat mati. Ya, karena ada izin bagi kita naik ke pintu langit, syaratnya ada surat mati. Ruh kita akan diangkat. Sahih? Baik. Kalau ruhnya jahat, tidak diterima. Kalau ruh baik, diterima. Berarti sebab pertama atau cara pertama tidak bisa antum lakukan. Cara kedua, melihat yang sama dengannya. Yang sama dengan langit, ada tidak makhluk yang hukumnya sama dengan langit? Yang pernah antum lihat? 7 lapis atau 3 lapis, satu di atas yang satu, tapi tak pakai tiang dan tidak bertelekan pada yang di bawah. Ada bandingannya? Berarti antum tidak bisa memakai rumus analogi dalam mengenal langit. Nah, tinggal cara yang ketiga, tidak ada yang keempat. Melalui berita yang benar. Antum dengan berita siapa antum kalau masalah ini antum akui benar? Hah? Berita dari siapa yang benar? Pasti benarnya dari Allah. Dari Allah. Kok antum percaya saja sama yang menyampaikannya? Weh, Ustaz, yang menyampaikan siapa dari Allah? Yang bertanya tadi Nabi kan? Kenapa antum bisa begitu mudah aja percaya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lama sekali antum jawab. Gampang kok. Antum sudah berapa orang guru yang antum belajar kepadanya? Sudah berapa orang guru yang antum belajar kepadanya? Tidak perlu angkanya. Sudah 50 orang misalnya. Taib. Wih, ilmu yang antum dapat sekarang itu antum teliti semua enggak? 70%. Kenapa yang 30% tidak? Proses. Maksudnya masih ragu? Bukan, masih dalam penelitian. Yang 70% sudah diteliti? Alhamdulillah. Masya Allah, hebat sekali antum. Tentang sholat antum diterima atau tidak sudah diteliti? Itu bukan urusan kita. Ya, tadi kan termasuk ilmu yang antum terima dari guru kan? Sahih? Sahih. Yang 70% ini apa maksudnya? Yang 70% yang antum sudah teliti itu seperti apa misalnya? Masya Allah, antum sudah sampai ke azab kubur. Itu kalau hal-hal yang gaib misalnya. Hal yang gaib. Berarti Allah bilang sendiri kalau tidak akan digunakan ke sembarang orang. Berarti yang 70% antum masukkan hal-hal yang nampak saja ya? Iya. Oh begitu. Apa contoh? Hal yang bisa dijangkau dengan akal. Contohnya? Ya, ilmu seperti mawahid, ilmu mustahil. Oh, yang ada uangnya ya? Oh iyalah, kalau gitu saya pandai juga. Hal-hal yang bisa kita pelajari dalam, bisa kita analisa ulang. Kalau hal-hal gaib, berarti yang lebih banyak antum ketahui seperti Albert Einstein tadi ya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya.
Antum guru apa? Guru apa? Takhasusnya apa? Spesialisasinya? Kemarin di hadis. Ah, Hadis. hadis banyak gaibnya. Ulumul hadis. Iya banyak hal gaibnya. Nah, Terus kenapa? Sudah antum teliti 70%. hal-hal yang bisa saya teliti, yang tidak bisa saya jawab. Iya, antum angka 70% dari mana dapatnya? Angka 70%. Iya. Itu hal-hal yang bisa saya teliti. Hal-hal yang nampak, hal-hal seperti hukum-hukum. Antum catat ya, ini sudah diteliti, ini belum, ini sudah gitu. Ada catatan. Bahwa yang sudah diteliti yang belum. Tidak semua, khulasah. Ya, antum katakan pasti 70% sudah diteliti, 30% belum diteliti. Misal Misalnya gini, saya di Ma'had mempelajari 10 buku. 70-nya sudah saya kaji ulang. Nah, penulis buku ini antum sudah kaji ulang juga? Penulisnya Iya. sesungguhnya Ah, saya mengambil yang terbaik. dah sekarang sudah paham, antum belum paham. Ketika antum ambil maklumat dari seorang penulis, antum percaya, apakah semua yang dia sebutkan antum teliti? Antum jenguk, dia memberitakan tentang perkara terjadi di Arab Saudi, antum datang ke Arab Saudi? Belum ya. Dia bilang kejadian terjadi di Papua, antum datang ke Papua? Enggak. Terus alat akurat antum bilang teliti itu apa? Penelitian ada kualitatif sama kuantitatif. Masya Allah. Terus kan? Ya, kita memakai kualitatif saja. Maaf. Ya, jadi Iya, kalau kualitatif berarti antum harus kumpulkan sampelnya dari Papua, sampelnya dari Arab Saudi. Dilakukan. kan bisa kita studi Library. Berarti tidak kuantitatif jadinya. Antum kayaknya paham tidak makna kualitatif dan kuantitatif? paham. Kan kualitatif bisa kita lakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka itu sumbernya buku, sah? Antum teliti lagi kebenaran penulis buku itu. Tidak begitu diteliti. Dah, saya paham, antum tidak paham maksud saya. Ya, kenapa, kan pertanyaan saya jelas tadi, kenapa antum begitu percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab terbukti bahwa beliau tak pernah meleset informasinya. Dengan makna lain, tak pernah berbohong. Sahih? Sahih? Ya. Kalau orang penulis buku saja, bahkan berita koran, sekarang antum dapat berita Pak Prabowo sedang umrah, sah? Sahih? Tidak percaya? Alam tasma'. Oh. Pak Prabowo sedang umrah, tadi dia masuk ke Ka'bah. Baik, kemarin disambut oleh MBS dan dipinjamkan istana Jeddah. Ala kulli hal. Ketika antum dengar berita ini, langsung percaya enggak? Langsung antum pergi ke Mekah menelitinya. Cari tahu. Ya Allah, cari tahu. Sama siapa antum cari tahu? Dari sumber. Sekarang saya sumbernya, enggak percaya? Tidak. Kenapa enggak? Saya harus melihatnya. Masya Allah. Berarti antum selama ini setiap guru ngajar sesuatu antum tidak ada percaya langsung. Begini, untuk menangkap semua itu, Ya. itu tidak bisa hanya dengan mendengar. Ilmu hanya sekedar berita Pak Prabowo di Arab Saudi, antum tidak langsung percaya. Tapi antum tidak menyatakan bukti. Tidak salah kalau saya tidak percaya. Subhanallah. Berarti saya pernah berdusta depan antum ya? Tidak, Ustaz. Hah? Tidak begitu maksudnya. Apa maksudnya? Ayo. Berarti muhadharah sejak semalam antum harus teliti ulang kembali. Kalau tentang berita itu nanti saya akan. Sekarang kita tanya pertanyaan semalam. Berapa persen yang antum sudah teliti? Oh, belum saat yang kemarin belum. Oh, berarti tidak ada yang dipercaya. Astagfirullah, sampai begitu. Terus gimana? Saya tidak paham dengan antum.
Awalnya antum tidak paham dengan saya, sekarang saya tidak paham dengan antum. Kalau saya beritakan sekarang saya sini bawa istri, antum harus jenguk ke hotel dulu. Begini, hal-hal yang perlu saya kaji ulang, kalau Ya akhi, sekarang Nabi beritahu berita langit 7 lapis, antum harus kaji ulang. tidak. Terus sekarang saya bilang istri saya sekarang ada di Batam, antum harus kaji ulang. Anak percaya Ustaz. Ah. Iya, anak percaya karena sudah melihat videonya dan datang anak istri. Aha. Kalau tidak ada videonya antum tidak percaya dengan saya. Hal yang perlu kita kaji ulang, saya kaji ulang. Tapi Iya, antum perlu kaji ulang juga seperti ini. tidak perlu Ustaz. Alhamdulillah. Hal yang menurut saya Ah. itu remeh, tidak perlu untuk kita kaji ulang. Itu remeh ya, bawa istri itu remeh. Bukan Ustaz. Ya Allah. Antum kesini bawa istri Anda. Ini bagi saya perkara besar. Jarang-jarang dai yang bawa istri. Iya. Sahih? Saya bisa. Dan saya memohon sama Ustaz Azmi, tolong tiketnya saya yang bayar. Tapi kayaknya di courting sama beliau. Iya. Saya mohon, karena memang saya tidak ingin memberatkan. Coba cek tadi, dai yang paling sering bawa istri siapa ya? Antum bilang masa rem ya? Kayak bisa. Saya jadi tidak paham apa yang antum maksudkan. Mungkin saya yang salah tanya. Sekarang antum balik ke kaji awal kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan sesuatu. Antum langsung percaya? Hah? Langsung. Alhamdulillah. Ini yang saya maksudkan. Taib. Abu Bakar ketika dihadapkan dengan berita yang sebenarnya bisa dia kaji ulang seperti antum bilang. Nabi baru pulang dari Baitul Maqdis, Isya berangkat, subuh sebelum subuh dah sampai. Abu Bakar gimana metodenya? Tunggu dulu Rasulullah, saya akan pergi Baitul Maqdis dulu, cari tahu ke sana, benar tidak orang Baitul Maqdis lihat Rasulullah datang? Kalau tidak saya tidak percaya, gitu. Tidak. Terus teori antum sampaikan tadi, segala sesuatunya harus saya tinjau ulang dulu, baru saya percaya. Begini, di awal sebelum saya bertanya, saya sudah memberikan sebuah kalimat yang itu menjadi jawaban. Saya bilang apa-apa yang dalam Al-Quran menurut saya tidak masuk ke akal saya tetap mengimaninya, tapi bukan dengan akal saya, tapi dengan iman saya. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq saat berita itu, Abu Bakar As-Siddiq menurut saya dia tidak mengimani dengan akalnya, karena dia menjawab bahkan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar sendiri pun menyaksikan keajaiban yang sudah dia saksikan terhadap Rasulullah SAW. Baik. Saya mungkin yang tidak paham dengan antum. Ketika Abu Bakar percaya, sedang tidak ada akalnya. Gimana sih? Ketika Abu Bakar percaya, dia tidak menggunakan akalnya. Pasti menggunakan akalnya. Pasti menggunakan akal. Menggunakan dengan imannya. Alhamdulillah. Jadi sama kita. Tapi saya dengar statement terakhir enggak. Dia hanya menggunakan imannya. Tidak, Hah? pasti menggunakan akalnya. Tidak mungkin orang percaya tanpa akal. Enggak, saya salah dengar ya tadi ya. Hah? Enggak salah dengar saya ya. Statement terakhir beliau tadi, bahwa Abu Bakar hanya dengan imannya. Berarti kalau hanya, antum tahu makna hanya? Lam yantahi kalam misalnya. Selesaikan. Maksudnya tadi spasi kan sudah ada lagi kan di akhir. Sudah Enggak. saya kasih. Enggak, setelah saya bantah. Sebelum saya bantah kan antum udah habis tadi itu. Ya, Ya kan antum udah titik tadi. betul Ustaz. Lalu saya bantah, sah? Setelah itu baru antum beralat. Ya, anak-anak begini. Antum ralat kan? Ya. Bukan enggak tadi kan sudah titik tadi. Tadi kan sudah titik kan? Ya. Bahwa Abu Bakar langsung percaya dan tidak memerlukan akal. Begini Ustaz, saya kan tadi bilang Abu Bakar percaya dengan imannya karena sebelum kejadian itu Abu Bakar sudah menyaksikan secara langsung kejadian bahkan lebih dahsyat daripada itu. Atas dasar itu akalnya mendorongnya untuk percaya dan sempurnakan dengan imannya. Terus
Begini. Lalu tesis antum tadi bertentangan dengan tesisnya Abu Bakar. Ya, saya harus teliti dulu semuanya. Berarti Abu Bakar tidak sah? Kita ulang kembali. Antum mengatakan semua informasi yang saya terima dari guru saya teliti dulu, baru saya percayai. Salah saya? Kalau salah bilang salah, biar saya salah saya. Yang benar? Penelitian yang saya lakukan itu bukan tentang percaya dan tidak percaya, tapi untuk menguatkan ilmu itu agar selalu saya ingat. Jadi, Iya. jadi kalau selama ini apa yang disampaikan oleh guru yang thiqah, antum langsung percaya. 70%. Nah, kan berarti kata belum yakin 70%. Maka saya ingin tahu 70% ini dari mana. Saya harus mentakkidnya, Ustaz. Dengan apa antum mentakkid? Dengan membaca-baca, memperkaya informasi dan lain-lain. Saya tidak yakin. Antum hanya berasumsi tanpa bukti. Oke, Ustaz. Iya. Sebab kenyataannya seperti kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, manusia ini mendengar berita seperti makan dan minum. Ada orang makan sepiring dah kenyang, macam Ustaz Mahmudi setengah piring. Tapi ada yang makan 2 piring belum kenyang, seperti awak, seperti kita. Saya tidak percaya Ustaz Mahmudi dah kenyang, tapi dia benar-benar dah kenyang. Buktinya ketika kita tambah tidak dihabiskannya. Mungkin antum jenis yang 2 piring barangkali, atau 3 piring. Kalau saya mungkin yang jenis 1 piring. Asal yang menyampaikannya dikenal dengan thiqah, dia percaya. Kecuali ada informasi lain yang membantah atau bertentangan dengannya. Sekarang kan kita sudah ada sebutkan dari awal, kan runtut saya bilang, menyaksikan langsung sahih atau menyaksikan yang sama dengannya. Ini informasi tentang akhirat, tentang langit, tentang arsy, tentang Allah, tentang malaikat, tentang arwah, tentang semuanya. Antum tak punya akses untuk melihat langsung, tak punya akses untuk melihat yang sama dengannya, dan hanya punya akses untuk mendapatkan berita yang sahih. Kan di sini puncak kita tadi. Lalu saya katakan, kenapa antum langsung percaya dengan Nabi alaihissalatu wassalam? Nah, lalu antum sampai kepada masalah ketika saya tanyakan, apakah antum percaya enggak dengan informasi yang disampaikan oleh guru-guru selama ini? Dan antum katakan, saya percaya 70%, 30% saya belum percaya, harus saya teliti lagi. Artinya sudah saya teliti 70%, 30 belum. Gitu kan? Atau saya salah paham? Nah, betul. Nah, berarti masih banyak ilmu antum yang antum terima dari guru yang masih antum ragukan. 30% itu 30% sepertiga akhi. Wasulusu katsir. Kayaknya beda dengan saya. Saya bila guru saya thiqah, saya tidak meragukannya kecuali ada ilmu lain yang membantahnya. Dulu ketika guru kami mengajarkan ilmu tauhid sifat Allah 20, saya baca, saya hafal, saya ajarkan tanpa membantah. Tapi setelah saya belajar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, belajar kitab As-Sunnah li Ibn Abi Asim, Sunnah lil Imam Ahmad, Asy-Syari'ah lil Ajurri, Ushulus Sunnah li Al-Ukbari, dan belajar Sahih Bukhari, kitab Tauhid, belajar Sahih kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, saya mulai meragukan apa yang diajarkan oleh guru saya tadi. Maka saya komparasikan. Dulu kami mengatakan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan bertembung dengan yang tak sepakat dengannya.
menjadi berlawanan. Sahih? Akhirnya saya lihat, kok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dalilnya tidak ada yang sunnah. Dalilnya selalu pendapat si fulan dan si fulan, kias ini dan itu, dan semuanya atau hampir semuanya kias ma'al fariq. Kalau Allah punya tangan, berarti punya jisim, karena yang dilihat adalah makhluk. Sah? Berarti ini kias ma'al fariq. Kalau Allah di atas aras, berarti mesti menempati. Di mana tahunya apa Allah serupa dengan makhluk? Tidak. Berarti yang berlaku hukum makhluk, juga kias ma'al fariq. Di sini karena ada yang berlawanan, saya cari tahu, dan semakin saya cari tahu, semakin saya temukan Nabi SAW dan para sahabat tak pernah memperselisihkan masalah itu. Berarti ijma', dan melanggar ijma' itu adalah dosa besar. Jadi oleh sebab itu saya yakin, sama dengan sekarang orang nak memaksakan untuk menyatukan hari puasa dengan kalender tunggal global misalnya. Saya katakan tidak. Dulu saya memang wahdatul matali', iya, tapi mengetahuinya dengan hisab saya menentang. Sebab saya sudah membaca banyak ulama yang menukil ijma', hisab tidak dijadikan metodologi untuk menentukan awal dan akhir bulan. Ijma' itu ditinggalkan. Melanggar ijma' adalah dosa besar. Maka saya katakan mustahil akan terjadi, karena umat ini tidak akan sepakat meninggalkan sunnah Nabi SAW dan seterusnya. Nah, gimana Ustaz ini? Masih antum mau teliti lagi? Nah, gini aja lah, kita sepakati aja lah. Yang bisa antum tinjau ulang bagian 1 dan 2. Sah? Sedangkan bagian ketiga, mohon maaf, saya nelpon ya, mungkin dia nak bantu saya nya. Assalamualaikum Syekhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaba. Sahih. Nahnu ma'al mudarrisin mudarrisan alam fi Batam. Abshiru fi tadrib. يبدو لكن ما انتهت مدة الشيخ، لكن مدير المكتب خلاص انتهت مدته، وهو أيضا ستنتهي مدته، ويبدو أنه لا تمدد له. رجع، لا ما أدري هل رجع أو لم يرجع، ما عندي علم بذلك، لكن هو سيرجع مسير للإدارات. بإذن الله تعالى. أبشر شغالة. ما شاء الله. أنا مع دكتور إدي الآن في باتام di Siswanto. أي نعم. لا في هذا في GIS Globe Islamic School. تابع لا لواحد صيني عنده 4 مدارس، ويريد أن تسير بعض المدارس على منهج السلف. أي نعم. إن شاء الله. أبشر. أي نعم إن شاء الله. أبشر يا شباب إن شاء الله. وتحت إدارة دكتور محمودي. نعم. سأعطيكم رقم الشيخ محمودي كذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. صحتكم شيخ؟ الحمد لله. أي ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله. فوزان إن شاء الله. ميسرين إن شاء الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam dari beliau. Assalamualaikum. Iya.
Mohon maaf Dokter. Assalamualaikum Ustaz Mahmudi. Saya izin nanti saya kasih nomor antum ke beliau ya. Ustaz Ahmad Zawawi. Insyaallah. Baik, ikhwani fillah. Sampai di mana tadi? Ustaz, hak antum untuk membuat penelitian hanya pada nomor 1 dan nomor 2. Karena nomor 1 antum bisa temui, bisa wawancarai, bisa antum lihat langsung. Atau bisa saja dalam melihat sesuatu dua hal yang sama, berbeda cara pandang kita. Sahih? Antum melihat dari sudut barat, saya melihat dari sudut kiri. Tapi kalau wahyu melihat dari semua sudut. Makanya walaupun masalahnya bisa ijtihad, tapi bila sudah ada nas, la ijtihad ma'an nas. Antum tahu itu kan? Sudah enggak, itu kalau khabar ini yang tidak bisa antum teliti. Ini ada perkara ijtihad, bisa ijtihadkan, cuman ada nas yang memutuskan, maka ijtihad dilarang waktu itu. La ijtihad ma'an nas. Intinya sekarang perkaranya hayat dan Quran kebanyakannya berita atau perintah. Orang liberal aja tahu, masa kita nggak tahu? Ketika orang liberal bilang Al-Quran diambil dari Taurat dan Injil karena sisinya ceritanya banyak diambil atau sama dengan Taurat dan Injil. Ini kan tuduhan basi dari zaman dulu. Ya, dari zaman dulu sudah ada tuduhan seperti ini kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kesamaan isi ceritanya itu tandanya bersumber dari sumber yang sama, dari wahyu. Bukan karena ini mengambil dari ini. Sebagaimana Imam Ibnu Abi Hatim dituduh oleh sebagian ulama mencaplok kitab At-Tarikhul Kabir Imam Al-Bukhari. Tapi dijawab oleh Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi yang mentahqiq kitab Jarh wa Ta'dil dan At-Tarikhul Kabir. Dia katakan enggak, wajar saja, sama karena dari sumber yang sama. Dan dibuktikan bahwa Ibnu Abi Hatim menambah dari At-Tarikhul Kabir lebih dari 6.000 terjemah. Kalau lebih 6.000 kan tidak menciplak namanya, menambah dan seterusnya. Jadi ikhwani akhwati fillah, sepakat kita ya? Barakallahu fiik. Nah, jadi untuk yang pertama dan kedua itu berhak kita untuk meneliti. Tapi pada asalnya apa yang disampaikan oleh yang thiqah kita langsung percaya. Dan saya yakin kita tidak seperti Syekh ini punya waktu banyak untuk meneliti. Sahih? Nah, dan yang menjadi dasar kita menerima adalah as-thiqah, al-adalah wad-dhabt. Sampai ada yang berbeda dengannya. Makanya disebut kata oleh Yahya bin Ma'in, la yu'rafu khata'us syekh illa idza khulif. Tidak diketahui salahnya seorang perawi kecuali kalau ada rawi lain yang mukhalafah dengannya. Selama tidak mukhalafah, kita nusaddiquhu, hadza huwal asl. Nah, baik, kembali ke ini jadi tidak selesai nih Ustaz. Nah, baik, ciri pendidik yang berhasil, dan kita sudah sampai tadi bahwa pendidikan yang berhasil yaitu menciptakan generasi yang terbaik dari sisi keamanan, menjadi negeri teraman, dari sisi persaudaraan, saling mencintai, maka generasi didikan Nabi menjadi manusia yang saling mencintai. Bahkan Allah gambarkan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka memberi bukan untuk mengambil, tapi memberi untuk kembali ke kampung abadi. Kalau kita kayaknya berlomba untuk memberi
tapi untuk menarik kembali. Ya, berlomba untuk memberi tapi untuk mendapatkan kembali lebih banyak dan lebih besar. Maka tidak akan tercipta kemakmuran itu. Mereka tidak banyak harta tetapi merasa saling memiliki. Makanya Abdurrahman bin Auf memang beliau paling kaya, tapi orang-orang Madinah merasakan semuanya manfaat kekayaan Abdurrahman. Tercatat dalam sejarah, infak beliau, Masya Allah, kalau dikonversikan dengan rupiah hari ini tidak kurang dari 740 miliar pribadi. Ada yang bercita-cita, keinginan ada, tapi kalau sudah dapat entah terjadi atau tidak. Dari sepertiga penduduk Madinah pernah berhutang kepadanya. Penduduk Madinah di masa Nabi itu diperkirakan 4.500 orang. Kalau sepertiga yang berhutang berarti 1.500 orang berhutang. Pernah tuan-tuan dan puan-puan dengar ada orang kaya memberi hutang kepada 1.500 orang tanpa bunga? Kalau yang hutang dengan bunga banyak, bank banyak tuh. Ya, tanpa bunga. Dan sepertiga dari yang berhutang itu pernah diputihkan pula oleh Abdurrahman ibn Auf. Pendidikan siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi itu dia mensinkronkan, selalu mengafiliasikan pendidikan Islam itu dengan tujuan pertama pendidikan Islam itu, yaitu visinya adalah kembali, misinya melaksanakan agama ini dengan sesungguhnya, dan hasilnya akan kemudian merealisasikan secara langsung tujuan yang ingin dicapai tadi. Jadi memang perlu ada misi dan kerja nyata. Mau kembali dengan cepat, ikuti mereka yang paling cepat. Makanya tercatat generasi sahabat radhiyallahu anhum as-salaf yang disepakati tidak ada satupun mereka yang terlibat aliran sesat. Tuan-tuan tahu berapa jumlah sahabat? Tidak tahu. Lebih kurang 120.000 orang. Aliran-aliran sesat sudah ada di masa mereka masih sebagiannya masih hidup. Ketika Khawarij keluar, ketika perang Siffin terjadi antara Muawiyah dan pasukan Ali, Ibnu Hajar menyebut ada lebih kurang 35.000 sahabat. Tapi yang terlibat dari kedua belah pihak hanya hitungan sekitar 35 sampai 40 orang. Lihat, kenapa kita penting mengetahui angka ini? Supaya kita bisa menahan dari subuhan ahli subuhan. Kan ketika perang Siffin terjadi, para propagandis mengatakan, sahabat, kenapa kan apa kalian nak dicontoh sahabat? Sahabat juga berebut kekuasaan, sahabat juga berebut kekuasaan. Mereka juga manusia biasa. Lalu kita katakan, oi, dari 35.000 yang masuk dalam kancah itu hanya 35 sampai 40 orang. Berapa persen? Tidak ada pandang hitung persen, tidak pernah bayar zakat nampaknya. 0,01%. 0,001%. 1 dari 1.000. Sah? 1 dari 1.000 orang. Banyak. Kalau meminjam istilah Ustadz tadi, penelitian kuantitatif dan kualitatif, bisa tidak menarik kesimpulan dengan yang terlibat hanya 0,01%, membuat hukum umum general sahabat haus kekuasaan. Silakan Ustaz. Benar tidak
menurunkan hukum ilmiah. Sahabat haus kekuasaan, karena yang terlibat dari 35.000 orang 35 orang. Ilmiah enggak? Sangat tidak ilmiah. Makanya penelitian ilmiah hari ini dengan 100 sampel dari 1 juta orang tidak ilmiah. Sahih? Antum nak tahu selera orang Batam, pedas, manis, masam. Antum ambil acak, berapa kecamatan di sini? Batam berapa kecamatan? 12. Ambil secara acak bertingkat. Ya. Ternyata yang antum cari semuanya orang Padang. Karena memang negeri yang paling banyak dihuni oleh orang Minang. Di mana-mana. Di Batu Ampar 10 orang sampel. Di sini Sikupang 10 orang. Dan terus Tanjung Ma ya 10%. 10 orang. Ternyata yang diteliti semuanya satu selera. Keluar hukum ilmiah. Orang Batam menyenangi nasi pedas. Akhirnya datang undangan semua dibuat pedas atau pedis. Ternyata yang datang undangan orang Jawa banyak. Jadi ini penelitian tidak ilmiah. Ala kulli hal. Kemudian memperhatikan perbedaan anak didik dari berbagai sisi fisik maupun psikis. Maka Nabi sering ditanya, amalan apa yang paling utama? Kadang-kadang dia jawab dengan al-jihadu fisabilillah, karena dia potensi jihadnya. Ada yang mengatakan, Nabi katakan birrul walidain, karena mungkin sisi ini harus diperhatikan pada anak ini. Jadi pembagian spesialisasi berdasarkan kemampuan dan kecenderungan itu ada dasarnya. Makanya keluar sahabat afradun nas, a'lamun nasi bil halali wal haram, aqra'un nas. Ada itu. Nah, kemudian dari ilmu yang kita berikan harus sinkron antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang bisa dimanfaatkan. Nabi SAW lihat ketika masuk Islam atau perang Hunain, diberikannya Aqra' bin Habis 100 ekor sapi. Uyayna ibn Hasan dikasih 300 kambing. Sampai-sampai sebagian Ansar ini Nabi berperasaan. Nabi dah mulai nak memperhatikan orang kampungnya ini. Padahal mereka baru masuk Islam. Kenapa memberikan itu? Karena orang Ansor tak diberi, mereka setia. Ini orang masuk Islam, kalau tidak diberi, mungkin tidak ada cerita yang harus disampaikan ke kaumnya. Tapi ketika dikasih ke Aqra' bin Habis 100 sapi itu, dia langsung pulang. Lalu dia berikan, ayuhan nas, ittabi'u Muhammadan. Kalian ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Ittabi Muhammadan fa innahu a'ta'a man la yakhaful faqr. Dia kalau memberi dengan pemberian orang yang tak takut jatuh miskin. Ini bahasa Arabnya. Orang Arab itu kan orang pemurah. Dengan orang pemurah mendapat sanjungan tinggi. Akhirnya 70 rumah masuk Islam. Jadi jangan berkecil hati dulu nak. Ini Ustaz Mahmudi bawa terus Ustaz ada semua makan. Yang lain tidak. Ini kan untuk merayu ini. Supaya besok bulan Februari mau datang lagi. Iya Ustaz ya? Iya. Jadi memang saya juga seperti itu. Kalau datang orang bertamu ke tempat saya bilang pula sama Ustaz Edi, beri pelayanan prima semampu kita, sesuai kesanggupan. Jangan terlalu berlebihan, enggak, sesuai kesanggupan. Nah, saya tidak perlu dirayu betul lah. Biasa-biasa aja. Sebab makanan yang paling saya suka itu ikan teri, ikan bilis.
Ya, itu aja udah cukup tuh macam tadi, tapi mungkin mahal tadi ya. Nah, kalau mahal kita sharing aja, tidak ada masalah. Nah, jadi ikhwani fillah, jadi ada sisi-sisi yang seperti itu pendidikan. Ada yang dijawab tegas oleh Nabi, tapi ada pula yang dijawab lemah lembut. Umar ditegasin biasa, ya Umar ditegasin biasa, tapi kalau Utsman, Nabi kalau dengan Utsman lain lagi dia. Masuk Abu Bakar masih tersingkap lutut Nabi, masuk Umar masih tersingkap lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan mertua semuanya. Pas masuk Utsman menantunya, Nabi tutup. Lalu tanya, kenapa Rasulullah? Kaifa la astahi mimman tastahi minhul malaikah. Jadi Nabi nak tunjukkan kelemahan orang pemalu itu, orang malu pula kepadanya. Kalau Umar enggak, syaitan aja takut kepadanya. Makanya Umar dikerasin enggak apa-apa. Tapi kalau yang macam baru masuk Islam tadi dikeras, enggak. Kemudian sisi pendidikan Nabi jelas dan mudah diterapkan. Masalahnya ditanya di musim haji, haji itu berat. Ditanya, saya bercukur dulu atau saya melontar sebelum menyembelih? If'al wala haraj. Saya menyembelih dulu tapi belum tawaf. If'al wala haraj. Saya tawaf dulu dan mencukur. If'al wala haraj. Supaya konsentrasi orang tidak satu pada hari itu. Boleh ini didahulukan, ini dikemudiankan. Kalau semuanya konsentrasi ke Jamratul Aqabah, saya pernah seperti dia dalam kisaran air dalam laut gitu dibuat orang berputar-putar. Tapi karena badan saya kurus waktu itu, saya ikut dia, saya waras puturannya. Enak juga. Saya diputar-putar orang, akhirnya sampai ke tebing Jumrah itu. Akhirnya selontar dengan santai. Yang penting jangan panik. Yang penting jangan panik, ikutin aja. Tapi kalau antum lawan, coek kita dibuat ya, atau coek hancur. Iya, badan orang Turki nak dilawan, atau tulang orang Afrika nak dilawan. Tidak mungkin. Orang Pakistan, Afghanistan, awak krempeng, kecil lagi. Sekarang aja baru gemuk nih. Ini gara-gara beras istri. Ya, istri tidak mau dituduh tak pandai memberi makan, takut tertuduh oleh mertuanya. Sejak anak saya dengan kamu tidak tambah-tambah badannya. Akhirnya langsung dikebutnya. 2 bulan menikah naik 14 kilo. Iya, dulu berat saya 59. Setelah menikah jadi 95. Ya, Allah musta'an. Cuman dia tidak naik seperti saya. Kalau naik seperti saya kan bagus juga kan, terpuji juga saya di mertua. Nah, alhamdulillah. Kemudian sangat mudah diterapkan dan jelas. Makanya di bidang pemerintahan, di bidang keamanan dan hubungan inter dan ekster, antar dan inter, semuanya mudah. Makanya orang Yahudi lebih senang dengan pemerintahan Nabi dari orang Yahudi sendiri. Jelas aturan. Kemudian relevan dengan zaman dan waktu manapun. Jadi kita tidak perlu lagi menyesuaikan Islam dengan masa, tapi masa itu sesuai, Islam itu sesuai dengan masa dan tempat manapun, karena memang bersifat fleksibel. Contoh, orang Arab pakai jubah, orang Indonesia pakai koteka tidak bisa, dengan syariat. Batik bukan koteka ya, enggak, batik. Dan boleh apa tidak? Ya boleh. Pakai sarung. Nah, dulu di zaman Nabi naik haji pakai unta. Di zaman kita naik Toyota. Boleh. Ada yang nanya, Ustaz, naik pesawat, naik haji bid'ah apa tidak? Saya bilang enggak. Saya bilang tidak. Kenapa tidak, Ustaz? Ayo kita panggil Nabi. Kan kalian bisa manggil Nabi kapan saja. Sah? Kita panggil Nabi, baca selawat tertentu, suruh Nabi datang.
Ya Rasulullah, saya nak pergi haji, naik sepeda sampai 6 bulan. Naik Lion, naik Garuda sampai 8 jam. Kira-kira Nabi tunjukkan naik sepeda atau naik Lion atau naik Garuda? Weh, tuan-tuan tak paham bagaimana dakwah Nabi. Nabi suruh naik Garuda kah atau naik unta? Sembarang aja antum, ada dalilnya. Ada dalilnya. Ustaz. Siapa nama antum Ustaz? Yang tadi, imam ya? Hah? Iya, yang memberi saya ilmu tadi. Siapa? Raf'ad Abbad. Masya Allah, namanya nama guru saya. Hah? Akmal, Mas. Akbar. Allahu Akbar. Kabir, Allahu Akbar. Nah. Akbar Sa'id. Masya Allah, orang bahagia yang paling besar. Masya Allah. Siapa yang mesti tanyakan tadi ya? Kalau Nabi datang, kira-kira dipilihnya naik Garuda kah atau naik onta? Menurut pengalaman penelitian antum, kira-kira Nabi sarankan naik Garuda atau naik onta atau naik kereta? Apa? Belum diteliti. Panggil Nabi dulu. Iya, gitu ya. Kok sampai sekarang antum belum teliti juga? Barangnya sudah terbentang jelas sejak 14 atau 15 abad yang lalu. Saya sudah teliti. Mau tidak terima penelitian saya? Tapi antum mau teliti ulang silakan, tidak masalah. Tapi saya takut nanti waktu antum habis tapi belum juga percaya. Taib. Seorang wanita di zaman Nabi SAW bernazar naik haji jalan kaki. Apa hukum nazar? Makruh. Hukum nazar makruh. Berarti tidak boleh dilaksanakan. Hukum nazar wajib dilaksanakan, sah? Iya, maksudnya nazarnya wajib dilaksanakan. Ini bukan nazar nazar. Iya, nazar. Antum udah nikah belum? Udah nikah belum? Mau nazar lagi? Baik. Nazar hukumnya apa? Nazar fi asli makruh. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah memuji orang yang menepati nazar. Antum bilang makruh. Amal ityan binadrihi hada wajib. Ini gara-gara penelitian kuantitatif ini. Bernazar itu terpuji, akhi. Masa makruh terpuji? Siapa gurunya? Ayo kasih tahu. Yang bilang nazar itu makruh siapa? Yufuna bin nazri wa yakhafuna. Allah puji enggak? Ini cerita tentang ahli surga atau tentang ahli neraka ini? Hah? Tadi kan itu hukum bernazar. Enggak ada saya bilang hukum bernazar, hukum nazar. Hukum nazar. Iya. Hukum nazar kalau ifa bihi wajib. Baik, jamil. Bernazar? Kalau hukum bernazar yang pernah saya pelajari, Iya. itu makruh. Atau langsung percaya aja. Termasuk yang belum diteliti. Makruh karena ada alasan di situ. Apa alasannya? Alasannya karena mewajibkan kepada diri sendiri yang itu bukan wajib. Lalu kenapa kok bisa terpuji? Terpuji karena ifa bihi mendatangkan menepati nadarnya. Berarti hukum asalnya saya tidak bagus bernazar. Ini orang-orang terpuji semuanya bernazar dia. Ummu Maryam bernazar. Sah? Ini nazar tuh. Nabi-nabi bernazar. Masa Nabi buat yang tidak terpuji? Antum belum teliti. Termasuk yang 30%. Itu ditafsir. Sudah diteliti. Ayo, gimana tafsirnya?
tafsirnya kalau kita bernada dengan hal yang kita tahu kita mampu, itu bagus. Kalau kita bernada dengan hal-hal yang bahkan kita tidak mampu, contoh saya bilang, saya bernada kalau saya keterima di sekolah ini, saya akan terbang ke langit. Memang ada yang gitu. Itu makruh, Ustaz. Antum berpedasi. Tidak ada orang bernazar terbang ke langit, tidak ada. Nah, maksudnya hal-hal itu kan di luar. Bagilah contoh yang bisa, tapi antum tidak bisa, orang lain bisa. Ini masa terbang ke langit? Ya, maksudnya kalau aku bernada dengan hal yang dia tahu. Gini aja lah misalnya, saya kalau lulus nanti, saya bernazar untuk itikaf di Baitul Maqdis. Nah, gitu aja lah. Ini masa terbang ke langit, tidak mungkin lah. Itu haram jadinya. Itu karena saya berkata hal yang dia tidak mau. Terus selesai. Kelas. Antum belum teliti. Antum hanya percaya sama guru yang menyampaikan, atau percaya sama kitab yang menuliskan. Sah? Nah, ya, alhamdulillah, saya sudah sampai pada natijah. Kita lebih sering menerima daripada meneliti. Sahih. Dan Anda setuju itu. Jadi barangkali saya yang salah paham atau antum yang salah baca, bahwa nazar itu terbagi dua. Ada nazar muallaq bisabab. Artinya saya bernazar kalau lulus beristri dua, saya akan belikan masing-masing jet pribadi. Misalkan ini namanya nazar yang ditakyid dengan sesuatu. Ini yang makruh. Tapi kalau nazar tanpa dikaitkan dengan sesuatu, itu mamduh, terpuji, sunnah. Sunnah melakukannya wajib ditepati. Contoh, ya Rasulullah, saya pernah bernazar i'tikaf di sebulan di Baitul Maqdis. Dan ada seorang wanita bernazar mutlak, saya akan haji jalan kaki. Nazar seperti ini tidak dilarang oleh Nabi SAW. Jadi sekala hadis tentang fa innahu la yukhraju illa minal bakhil, ya, itu adalah nazar yang muallaq bisabab. Adapun nazar mutlak itu terpuji, bukan makruh. Dah, antum percaya silakan, tidak telitilah. Itu lagi, silakan teliti. Tayyib. Dah duduk masalahnya. Mau teliti lagi? Dah, terima aja dulu ya. Terima aja dulu. Saya nak mencontohkan bahwa naik pesawat tidak bid'ah. Itu ya. Baik. Jadi seorang wanita ini bernazar ke Mekah jalan kaki. Boleh haji jalan kaki? Hah? Belum diteliti juga. Jalan kaki ke Mekah boleh pun tak? Wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Allah mulai dengan mereka datang berjalan kaki. Jadi jalan kaki boleh. Tetapi Nabi ketika ada seorang wanita itu bernazar jalan kaki haji dari Madinah 442 km jalan Al-Hijrah sekarang, berat enggak jalan kaki? Berat enggak? Laki-laki aja berat, apalagi perempuan. Maka Nabi katakan fal tufi binazriha, hendak dia melakukan wafa terhadap nazarnya, wal tarkab, tapi jangan jalan kaki. Inna Allah la yahtaju ila ta'zibi ukhtika atau ummika. Allah tak butuh menyiksa ibumu atau saudari perempuanmu.
Berarti nazarnya dilaksanakan tapi ambil jalan yang lebih mudah. Jadi maknanya Nabi kalau diminta pendapatnya naik haji dari Batam pakai unta atau pakai pesawat, dia suruh naik apa kira-kira? Hah? Wih, naik pesawat. Karena sunnah Nabi SAW, ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Tidak pernah disuruh Nabi memilih antara dua perkara kecuali memilih yang paling mudah. Mana yang mudah, naik pesawat atau naik onta? Mudah naik pesawat. Naik pesawat kita diurus. Kalau naik onta kita yang ngurus. Sahih? Tuan-tuan ikut ngisi minyak pesawat afturnya? Tidak. Ikut parkir pesawat? Tidak. Sah? Tinggal menikmati. Kalau naik onta? Hah? Kalau dia diajak naik kapal, awak yang menaikkan. Habis makanannya awak yang carikan. Sah? Jadi oleh sebab itu Nabi pilih yang paling mudah. Berarti sunnah Nabi alaihissalam. Saya tanya lagi, HP sunnah atau tidak? Pakai HP, pakai sunnah apa tidak? Bid'ah ya? Bid'ah hasanah. Ya Allah ya Rabbi. Tuan-tuan, kalau tanya ke Nabi, ya Rasulullah, saya nak menghubungi Ustaz Dasman memberitahukan daurah di Batam. Ini ada HP ni Rasulullah, atau saya utus Ustaz Yasir ke Bangkinang. Menurut Nabi, mana yang dipilihnya? Hah? Mana yang dipilihnya? HP. Kalau pergi salah seorang ustaz dari sini ke Bangkinang, ongkosnya mahal, waktunya banyak. Sedangkan dihubungi melalui telepon, murah dan cepat. Maka mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah? Antar surat melalui orangkah atau hubungi melalui HP? Oleh sebab itu sunnah Nabi SAW, ma khuyyira baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman, selama tidak ada dosa di dalamnya. Tapi kalau ditanya ke Nabi, ya Rasulullah, cari cahaya uang di Makau kah atau di Makkah? Di Makau lebih senang kan? Main untung atau buntung. Di Mekah kalau cari uang payah. Kadang-kadang terpaksa jadi pangdam, panglima dam. Nah, mana yang lebih mudah? Tentu lebih mudah di Makau. Ya main aja dapat duit atau bayar saja. Tapi ada dosanya? Ada. Nah, muasar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh yang salah itu. Lama-lama dia dengan saya. Nah, ditunda aja lah komatnya Ustaz. Hah? Berapa menit lagi? Sudah masuk? Ya Allah ya Rabbi. Nih kasih aja lah semua orang ini nanti Ustaz. Atau besok kita sambung dan sempurnakan dengan sesi ketiga ya. Tidak apa-apa ya. Pokoknya kalau tuntun marah sama dia. Ini pertanyaan tapi membantah pula. Barakallah. Saya sangat berterima kasih kepada antum. Ya karena kalau antum tidak tanya tadi, banyak yang tidak keluar tadi itu. Ya antum dah tahu. Alhamdulillah, kita anggap selesai sesi ini. Dan silakan nanti dipelajari. Yang intinya adalah Nabi itu adalah sebagai pendidik terbaik. Karena memang misi utamanya mengajar. Misi utamanya mendidik. Dan sumber ilmunya valid, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW, mohon maaf Ustaz Akbar Said, Nabi tidak pernah mempertanyakan ke Jibril. Sahih? Tidak pernah pula, Jibril ajaklah aku teliti dulu lah ya. Tidak. Karena metode dia harus teliti dulu baru diyakini itu adalah dasar-dasar ilmu filsafat Yunani.
Kita harus meragukan segala sesuatu sebelum meneliti. Tidak boleh langsung beriman dan percaya secara a priori. Ya, tapi saya tidak menuduh antum pakai pendekatan itu. Tapi agak mirip-mirip sedikit. Agak mirip-mirip sedikit. Jelas ya? Jadi akhirnya nanti antum menuduh kami tidak menggunakan akal karena langsung percaya. Tidak, percaya itu tidak disah kecuali dengan ada akal. Kalau sudah hilang akal tidak bisa dipercaya lagi. Kepercayaannya pun tidak diterima. Jadi orang yang percaya langsung itulah yang cerdas. Walaupun tidak dia sebutkan teori ilmiahnya. Abu Bakar belum mengkaji makhluk tercepat cahaya. Akhirnya pendapat Abu Bakar mengalahkan teori empirisnya Abu Jahal. Abu Jahal pakai teori pendekatan empiris, buat penelitian. Ternyata penelitian menunjukkan jarak tempuh, waktu tempuh ke Baitul Maqdis sebulan pergi sebulan pulang. Gimana saya nak percaya dia berangkat tadi? Tapi Abu Bakar langsung percaya, bukan karena dia tidak menggunakan akal. Tidak menggunakan akal, tidak. Dia menggunakan akal. Sebab dia tahu kecepatan Jibril tidak sama dengan kecepatan Abu Jahal dan juga Abu Bakar. Bahkan Nabi SAW. Maka dia percaya. Akhirnya ditemukan orang di abad ke-19 Masehi bahwa cahaya adalah makhluk tercepat. Dan Jibril bahan bakunya cahaya. Kecepatan cahaya berapa kemarin? Guru fisika, mana guru fisika? 300 atau 3? Mak berbeda ya, ahli fisika di sana dan di sini. Iya. Kemarin di Payakumbuh dia bilang 300. Iya per second. Bukan meter, kilometer. Kilometer, bukan meter. Antum kaji ulang kembali, teliti kembali. Kemarin saya sampaikan, saya terima selama ini 300 kali 10 pangkat 8 kilometer per detik per second, bukan meter. Berarti sama dengan 300 juta kilometer per detik. Saya sampaikan di Payakumbuh kemarin, ada guru fisika juga, bukan Ustaz, 380 kali 10 pangkat 8. Nah, berembuklah kalian dulu lah. Iya, saya hanya dalam ini taklid saya. Walaupun dulu belajar fisika, saya benci belajar fisika waktu itu. Seperti yang saya katakan kemarin. Saya tanya ke gurunya, untuk apa kita belajar fisika? Belajar aja lah katanya. Tidak dijawabnya, belajar aja lah. Banyak tanya kamu katanya. Habis itu saya akhirnya membenci belajar fisika itu. Nah, ala kulli hal, ya, berembuk nanti ya. Tapi yang jelas, nak 3 kali 10 pangkat 8 berarti 3 juta kilometer per detik. Atau 300 atau 30 300 kali 10 pangkat 8 berarti 300 juta kilometer per detik. Atau 380 kali 10 pangkat 8 berarti 380 juta kilometer per detik. Andainya ahli fisika ada pada masa itu, Abu Jahal sudah tengangu dia itu. Cuman waktu itu Abu Bakar yakin itu benar. Makanya saya coba hitung-hitung jauh, saya tidak pandai juga ngitung. Sampai ke langit ketiga saja sejenis malaikat itu hanya butuh 0,058 detik. Padahal dari satu langit ke langit yang lain, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hanya berjarak 500 tahun perjalanan. Tapi kalau cahaya tidak memerlukan waktu sepanjang itu. Alhamdulillah, Abu Bakar dengan akal yang sehat, iman yang kuat, langsung percaya. Abu Jahal dengan keraguan teori kuantitatif dan kualitatif meragukan karena bukti empiris tidak mendukung itu. Makanya fakta dan data tidak selamanya benar. Karena pengolahan fakta dan data tidak selamanya caranya yang benar. Hanya pakai multi-stage random sampling atau multi-stage random sampling.
ambil sampel beracak bertingkat, akhirnya hasilnya baca acak di setiap tingkat. Nah, baik. Jadi data Nabi valid, sumber ilmunya jelas. Mau tahu selanjutnya nanti ikut muhadarah antara bahan sintetis dengan bahan asli atau kekuatan ilmu dan amal. Besok malam di sini ya. Di Muhajirin. Ya, atau nanti malam apa? Kekuatan ilmu dan amal. Ya, agak mirip-mirip sedikit tapi dari sudut pandang yang berbeda. Datang nanti ya. Kalau habis itu makan kita sambil diskusi. Oke, saya biasa bimbingan juga sambil makan siang, makan malam dan sarapan pagi. Kecuali yang mahasiswi itu yang susah saya. Diajak makan banyak yang curiga. Sah? Itu akhirnya maka saya sebenarnya sering minta sama dekan saya, tolong yang putri-putri jangan dikasih saya membimbing. Pasalnya kalau bimbing putri itu terpaksa menempa, harus ajak istri kadang, ya kalau bertemu langsung, atau harus ramai-ramai di tempat yang tidak tersembunyi. Dan itu kadang-kadang saya tidak punya waktu. Tapi kalau yang putra orang Bangkinang, habis kajian Masjid Raya Bangkinang. Orang Perawang habis kajian di Perawang sambil makan kan enak, berunding habis makan tuh kan sedap. Nah, tapi yang perempuan agak susah sedikit. Tapi jawaban dekan waktu itu, kami nyaman sama Buya. Saya yang tidak nyaman doanya. Tapi entah kenapa, entah sengaja atau gimana, justru kebanyakan yang saya bimbing mahasiswi. Allah musta'an. Fa la haula wala quwwata illa billah. Ustaz ya. Baik, jadi sumbernya valid, yaitu wahyu. Kemudian Nabi itu maksum dari kesalahan. Jadi ketika kita mengikut orang yang maksum dari kesalahan, apa makna maksum dari kesalahan? Nabi setiap bersalah langsung diperbaiki. Langsung diperbaiki. Kan seperti kisah gara-gara madu ribut antar madu. Masih ingat? Sebab turun ayat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallahu lak. Allah tak biarkan. Nih, ketika Nabi sebenarnya ingin menikahi Zainab setelah cerai dengan Zaid, tapi dia takut nanti jadi bahan ocehan orang. Masa mantan istri anak sendiri dinikahi? Sah? Maka Allah ambil alih. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Jadi Allah yang ambil alih. Ini ada lagi kisah, tapi nanti saja. Ada kisah tapi ada saja. Ada syubhat tapi karena waktu tidak mengizinkan. Ma'asyiral kiram ya rahmati Allah, kemudian memiliki sifat-sifat yang lengkap. Nabi memang lemah lembut tapi tegas. Nabi jarang marah, tapi kalau aturan Allah dilanggar dia marah. Nabi tak pernah memukul orang padahal dia guru, tetapi di waktu perang dia adalah seperti singa garang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, dan lain-lainnya kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi alaihissalatu wassalam, maka patut dia dijadikan sebagai al-muallim al-awwal dan muallim percontohan, baik karena sebab-sebab yang berkaitan dengan dirinya tadi ataupun melihat hasil yang dihasilkan oleh pendidikan beliau. Mana ada generasi setelah generasi sahabat yang seluruh individunya selamat dari aliran sesat, kecuali hanya generasi sahabat. Oleh sebab itulah kenapa kita di bawah komando Ustaz Mahmudi untuk mencontoh as-salaf, karena as-salaf itu selamat, a'lam wa ahkam wa aslam. A'lam wa ahkam wa aslam. Khalaf belum tentu, karena di khalaf
tidak ada satu generasi pun yang seluruh anggotanya selamat. Di tabi'in ada khawarij, ada murji'ah, ada wadariyah, sahabat tak satu pun yang terlibat. Di tabi'in bertambah lagi sampai ke Indonesia lebih banyak lagi. Saya baca dulu dari MUI Pusat 2004 Ustaz. Waktu saya masih di Madinah, aliran sesat di Indonesia baru berkisar 240-an. Itu yang terdaftar resmi mengembalikan formulir daftar ulang. Yang ambil formulir dan belum daftar ulang lebih banyak. Tahun 2014 kemarin terbaca lagi, ada saya rilis, tidak sengaja tim datang di halaman saya. Maka saya baca sudah meningkat menjadi 400 lebih. Akhirnya saya curiga, jangan-jangan karena saya pulang tambah banyak aliran aliran menyimpang di negeri ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu maka kita harus benar-benar jujur, benar-benar berazam untuk mencontoh generasi yang dididik oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dan berupaya menjadikan orang-orang yang kita didik itu walaupun tidak seperti itu tapi mendekati mereka. Insyaallah di sisi 3 anak didik terbaik akan kita coba sedikit menyingkap bagaimana karakter dan karakteristik daripada anak-anak yang dididik oleh Nabi alaihissalatu wassalam, maksud saya para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan membuka pintu dan membuka cakrawala kita supaya semakin yakin melangkah bahwa dengan mereka insyaallah kita bisa. Terima kasih dan mohon maaf, katanya ada yang tanya jawab tadi, kayaknya sudahlah, sudah cukup ya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Ustaz Akbar Said yang sedih ya, kalau antum sedih saya berduka ya, insyaallah. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ya atas waktu yang diberikan.